menjadi LSP. Bukan karena biayanya, bukan karena prosesnya, semuanya pasti bisa dijalani. Nah, hanya mungkin yang perlu saya tanyakan adalah sebagai persyaratan di dalam LSP itu, di mana SMK itu jumlahnya minimal 500 orang siswa. Apakah di sini yang 14 SMK semua siswa dari kelas 1, 2, 3 itu berjumlah ya sekitar 500-an lebih? Lebih. Saya kurang. Ada yang kurang? Kurang dikit. PK menjadi persyaratan untuk menjadi LSP ya? Gitu ya kalau untuk PK ya. Berapa sekolah yang di bawah 500? 2, 3 berarti. 3 yang Bapak dari SMK. Pak dari SMK mana Pak? SMK Pangkalan Kuras. Berapa murid? 200. SMK yang 1 Pangkalan Kuras jumlahnya 385. Ada jejaringnya nggak Pak? Jejaringnya ada mengikuti LSP terpadu, SMK terpadu kemarin. Oh, seandainya nanti dikeluarkan SK untuk menjadi jejaring, mungkin nggak? Nah, nanti coba ya dengan dinas ya untuk menambah jejaring. Kalau Ibu berapa jumlahnya Bu? Oh, 500 orang sedikit ya. 2. Kan 2 1. Akreditasi? Udah B. Oke, yang lain? Ada yang C? Nggak ada ya? Ada B. Nggak ada dong. Semuanya B ya. Nah, itu Apa? Semuanya A. keren. Kalau Anda bantuan lagi. A plus. Nah, oke, jadi karena menjadi persyaratannya adalah jumlah siswanya itu minimal Indah ya, 500 Pak. orang. Oh, Akreditasi Nur. A, Aja deh, bener. akreditasi B ini untuk minimal. Gantian. Itu menjadi poinnya. Dan kemudian tadi Bu Lydia udah masuk ya Bu, dan kemudian sudah mulai ke dalam dokumen, sudah ke dalam dokumen. Nah, jadi kalau ingin yang saya sampaikan sebenarnya dokumen secara garis besarnya adalah untuk pendirian pendirian LSP. Berarti dasarnya atau acuannya? Selamat malam Mbak. Kayaknya Mbak ini saya ingat kemarin. Saya tadi cari-cari loh Mbak. Aku datang. Oke, silakan Mbak. Nah, kemudian yang pertama itu adalah acuannya SKKNI. Pasti ya, pasti itu sudah punya ya Bu ya. Dan kemudian yang kedua adalah skema. Nah, untuk SMK, skema itu saya yakin pasti sudah ada. Kita tinggal ambil saja. Tinggal itu given gitu. Itu kita tinggal ambil aja. Dan mungkin banyak teman-teman yang nanya, jika acuannya sudah dicabut atau acuannya sudah berganti atau sudah ada revisi, sebatas memang acuannya itu belum ada penetapannya oleh Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, berarti itu masih bisa digunakan. Gitu ya. Jadi berarti ambil aja skema yang ada, udah given, itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian persyaratan berikutnya adalah asesor. Asesor dalam hal ini adalah asesor yang masih berlaku registrasi sebagai asesor kompetensi. Nah, itu sesuai dengan skemanya. Minimal Satu skema itu minimal 2 asesor. kalau kurang 1 skema. Nggak boleh lah Pak. Pinjam boleh. Pinjam boleh. Boleh. Tapi ada mekanismenya, dalam arti mekanismenya adalah proses peminjaman. Proses peminjaman dari LSPA ke LSPB, kemudian ada persetujuan antar lembaga, antar LSP. Boleh ya? Itu untuk asesor kompetensi. Nah, kemudian berikutnya adalah TUK. Kalau TUK saya yakin pasti semua ada. Karena di setiap SMK kan ada yang namanya laboratorium ya Bu Lydia ya, bengkel dan sebagainya, itu pasti ada, jadi jangan khawatir. Nah, hanya sekarang bagaimana memastikan bahwa TUK itu bisa digunakan sebagai tempat uji kompetensi. Berarti kan ada persyaratan-persyaratannya, harus ada SK persyaratan teknis dari TUK, harus ada surat tugas untuk verifikasi TUK, kemudian harus ada checklist verifikasi TUK. Udah sampai situ ya Bu Lydia ya. Nah, jadi itu yang wajib dipenuhi oleh LSP untuk TUK, tempat uji kompetensi. Kemudian ada peserta sertifikasi. Nah, kalau itu udah pasti ya asesi ya, dalam uji kompetensi disebut dengan asesi.
Nah, sebenarnya kalau memang semuanya ini udah terpenuhi, Bapak Ibu bisa langsung menyiapkan permohonan untuk mengajukan pembentukan LSP atau pendirian LSP. Nah, kemudian yang perlu disampaikan lagi adalah mungkin Bu Lydia udah menyampaikan terkait semua dokumen yang diperlukan untuk pendirian LSP. Udah ya, Bu? Teknisnya, bentuknya simpel. maksudnya bisa SK ini, SK pendirian, SK panitia kerja, gitu udah ya? Udah sampai situ. Udah simulasi nggak itu? Belum ya. Nah terus kan? Sampai besok baru. Yang mana bahasa sana? Ya, jadi kalau membahas SK itu nanti acuannya ke 202 ya Bu Lydia ya. Nah di situ kan ada nanti tugas Dewan Pengarah adalah ini menentukan visi misi. Berarti yang tanda tangan SK visi misi adalah Dewan Pengarah gitu ya Bu ya. Nah kemudian SK penetapan Dewan Pengarah. Kalau SK penetapan Dewan Pengarah itu adalah pimpinan lembaga di mana LSP didirikan. Berarti dalam hal ini kepala sekolah. Nah itu udah jelas. Nah berarti pada saat menentukan Dewan Pengarah itu yang kop suratnya adalah kop surat sekolah. Karena yang tanda tangan adalah si kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Nah, jadi istilahnya memang dia di situ menetapkan dirinya sendiri sebagai Dewan Pengarah. Bisa gitu ya. Ya. Nah, kemudian Menetapkan dirinya sendiri. Pada saat dia sudah menjadi Dewan Pengarah. Kalau kepala sekolah menjadi Dewan Pengarah, berarti kop suratnya adalah sudah kop surat LSP. Gitu ya, itu cukup jelas. Nah, setelah itu baru nanti visi-misi, kemudian bentuk organisasi seperti itu. Nah, kemudian baru menentukan pelaksana. Pelaksana itu mulai dari ketua LSP, kemudian manajer sertifikasi, manajer mutu, kemudian manajer administrasi itu sudah oleh Dewan Pengarah ya, itu adalah Dewan Pengarah. Nah, jadi Dewan Pengarah itu berarti sudah menjadi kop suratnya LSP. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu ke 202 terkait dengan fungsi dan wewenang daripada semua pengurus, itu kita bisa melihat sebenarnya ini siapa yang menentukan apa gitu. Itu ya. Jadi udah kan ya Bu Lydia itu sudah sampai ke situ. Nah, kemudian terkait dengan dokumen lainnya adalah mungkin yang besaran-besaran terkait dengan SMM kali ya Bu ya. Terkait dengan SMM belum ya. Oh, udah. Belum. Ya, SOP udah. Mulai. Iya, kecil. Tapi gini, itu kan udah dasarnya dari 303 ya Bu ya. Gimana memindahkan dari unit kompetensi, kemudian ke KUK-nya gitu kan itu tinggal itu aja yang dipindah. Nah, itu ada 16 Ini yang kemarin, Pak. Kan udah SK salah, Pak. Nah, kalau itu sudah dicicil, yang penting udah dapat 1-2 dari Bu Lydia itu udah sih sebenarnya tinggal dilanjutkan aja gitu. Gitu ya. Nah, kalau untuk panduan mutu Mulai. tapi sudah ada formatnya kan? Udah mulai. Formatnya. Sampul. Sudah ada. Mulai juga. Nah, jadi kalau panduan mutu Bapak Ibu gini yang kita harus ketahui adalah itu bukan hanya kita melihat contohnya saja, tapi kita harus tahu juga filosofinya. Misalnya kan ada panduan mutu itu kan ada kolom-kolom ya gitu. Jadi kita tidak hanya meniru di kolomnya, tapi kita harus paham. Misalnya terkait dengan revisi gitu, itu kan ada revisi nomor dokumen. Nah, kalau memang kita akan revisi, berarti itu akan berubah nomornya gitu ya. Kemudian ada pendelegasian dokumen ya Bu ya, penyerahan dokumen. Nah, itu juga kepada siapa kita serahkan, apakah ke manajer sertifikasi, apakah ke manajer mutu. Nah, semuanya itu harus kita lakukan. Jadi bukan hanya plek untuk meniru apa yang sudah kita dapatkan menjadi contoh. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan panduan mutu, misalnya terkait dengan validasi.
Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya di dalam validasi itu kan ada manajer mutunya, ada manajer administrasinya, ada ketua LSP. Nah, itu juga divalidasi, gitu, divalidasi. Jangan lupa untuk melakukan validasi terkait panduan mutu. Karena panduan mutu itu adalah satu yang harus kita lakukan di dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di LSP. Nah, jadi panduan mutu itu udah bisa ya semuanya ya, Bu Lydia udah sampaikan kan terkait dengan proses panduan mutu. Jadi Kayaknya dipakai. ya udah sebenarnya udah selesai gitu. Udah selesai. Oke ya, SOP, kemudian formulir-formulir, dokumen-dokumen. Nah, terkait dengan legalitas LSP P1 dan P2, berarti tadi ya Bu, ada panitia kerja, SK panitia kerja, kemudian ada ya tadi SK struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu kuncinya adalah supaya nanti tidak menjadi berulang Ibu melakukan perubahan untuk struktur organisasi, karena kan bukan personil di situ, lebih kepada struktur organisasi. Jadi Bapak Ibu sampaikan itu adalah hanya strukturnya saja, Tanpa nama ya. tanpa nama, supaya nantinya itu bisa lebih lama ya. Kemungkinan kan ada perubahan-perubahan, jadi strukturnya tetap, kecuali memang ada misalnya kaji ulang manajemen, merubah struktur, nah itu baru dirubah kembali. Nah, struktur itu kan berarti ada dewan pengarahnya, berarti ada ketua LSP-nya, kemudian ada manajer sertifikasinya, ada manajer mutunya, kemudian ada manajer administrasinya. Dan kemudian di dalamnya juga ada asesor. Jangan lupa, asesornya dimasukkan garis putus-putus dari ketua LSP. Kemudian ada komite skemanya. Nah, komite skemanya ini misalnya itu diambilkan dari pemangku kepentingan, stakeholder. Jadi misalnya kita kejuruannya apa, berarti kan ada ada anggotanya itu adalah tim, adalah dari dunia usaha dan dunia industri, dimasukkan ke dalam SK tersebut. Gitu ya, jadi itu struktur organisasi yang minimal yang ada di dalam LSP. Nah, itu kemudian terkait dengan surat-surat keputusan SK ya tadi SK pelaksana, ada SK komite skema, ada SK penetapan asesor, udah ya Bu ya. Nah, pada saat SK penetapan asesor itu dibuatkan adalah nama si asesor, kemudian skema yang diampu, kemudian nomor norek map-nya. Tapi dibilang putus-putus garis. Norek map-nya. Nah, kemudian sudah di satu skema minimal 2 asesor. Gitu ya, satu skema 2 asesor. Dan kemudian pastikan bahwa yang ditetapkan itu SK masa berlakunya masih valid. Jangan yang sudah mati nanti dicek. Stakeholder. Ya. Iya, stakeholder. Ke asesor itu garis putus-putus Bu ya. Iya. Dari struktur organisasi. Struktur organisasi. Itu posisinya Dari di mana? ketua LSP ke asesor. Di bawah. Itu mana dia? Di bawah bagian yang lain Bu ya. Di bawah bagian. Jadi kan bawah tabak ya. ya di bawah Coba. biasanya kalau direktur dia manajer. Tapi kalau ketua dia kepala kepala. Dia jadi konsisten urutannya. Sama. Nah, itu kemudian Kalau direktur, Renstra. Oh, belum. Pakai stop, Pak. Belum mengenal ya. Kabaknya pakai stop. Contohnya ada. Iya, Pak. Kabaknya pakai stop aja, Pak. Nggak ada pakai staf. Stop. Belum ada baca garisnya. ya. Nggak ada. Jadi Dari itu Mandau ada itu? kayak Renstra itu kan ada hampir sama kayak panduan mutu, dia ada Nanti kita bahas satu-satu kan kita bukan di sini. Nomor 2 dan satu, bab 2. Terus yang ini nih dari stakeholder ya? Lebih kepada visi misi. Kalau direktur, manajer, kalau Ya, ketua, Itu siapa? Dari guru. saya usul dulu. ada tujuan strategis, ada sudah selesai, kebijakan, sudah strategi, program dan kegiatan, Istilah dia arah kan kebijakan, strateginya apa, programnya. Nah, untuk Renstra ini yang perlu diperhatikan juga di sini harus ada program kerja 5 tahun. Karena Renstranya itu kan 5 tahun.
Jadi misalnya kalau saya sih sarankan ini LSP kan mau mendirikannya di tahun ini, tapi kan rencananya berarti udah tahun depan ya, gitu, dari mulai 2023. Nah, disiapkan untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk program-programnya ini adalah misalnya ada terkait dengan pelaksanaan sertifikasi. Jadi misalnya di dalam satu SMK, berapa skemanya LSP SMK? Skemanya ada berapa? Nah, masing-masing skema itu targetnya berapa? Mungkin lebih gampang hitungnya ya, karena kan siswanya, gitu kan, ada siswanya. Tinggal dihitung aja, tapi itu menjadi target kita, gitu, target si LSP. Nah, jadi masing-masing skema setiap tahun punya target-target jumlah. Nah, jadi itu juga menjadi target sekolah nanti untuk mulai bukan merekrut ya, pendaftaran ya, Bu Lydia ya. Nah, gitu ya. Jadi lebih kepada tadi sertifikasi kompetensinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya itu adalah terkait dengan peningkatan SDM dari asesor. Nah, berarti harus dilihat asesor itu siapa yang akan RCC, siapa akan pelatihan ASKOM gitu. Jadi itu harus continue dilakukan sehingga nanti pada dalam 5 tahun itu berapa orang yang RCC dan di tahun berapa, siapa yang melakukan pelatihan ASKOM di tahun berapa, itu untuk asesor kompetensi. Dan selain asesor kompetensi juga perlu penambahan capacity building ya, dalam arti peningkatan kapasitas SDM untuk pengurus LSP. Untuk ketua LSP perlu pelatihan pengelolaan LSP, untuk manajer-manajer itu perlu untuk sistem manajemen mutu, atau untuk admin perlu penyusunan dokumen. Nah, ini kan ya saya nggak tahu, mudah-mudahan nanti Bu Lydia bisa dapat apakah komunikasi ke dinas ya untuk siapa yang menyelenggarakan untuk peningkatan kapasitas dari si pengurus-pengurus LSP. Karena kalau menurut kita di BNSP kenapa ini menjadi penting? Karena mutlak ya, karena yang menyelenggarakan pelaksanaan itu adalah semua pengurus yang ada. Kalau tidak paham terkait dengan sertifikasi dan kemudian bagaimana terkait dengan dokumen, rekaman, instrumen assessment gitu, itu pasti akhirnya hasil daripada uji kompetensi itu tidak maksimal. Nah, makanya ini kita harapkan dengan adanya pertemuan seperti ini, atau misalnya kita melakukan surveillance juga gitu, itu kita mau ngecek target-target dari si LSP SMK ini untuk meningkatkan kapasitas SDM daripada pengurusnya. Itu ya, jadi jangan lupa terkait dengan program-program itu, termasuk program dalam 5 tahun. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah untuk melakukan ya tadi audit internal. Nah, bagaimana kita melakukan audit internal adalah setelah memang kita mempunyai auditor, gitu ya Bu. Apakah auditor, monggo silakan, nggak harus kita katakan auditor dari misalnya sudah mengikuti pelatihan SNM. Kalau SNM kan dari BNSP ya Bu ya. ISO juga boleh, tapi maksudnya memang lebih baik kalau misalnya dari BNSP, karena kalau BNSP itu udah sesuai dengan aturan-aturannya gitu Bu. Kalau terkait dengan ISO kan dia masih melakukan terkait dengan manajemen secara umum gitu ya, tapi nggak ada salahnya supaya memang jalan semua program kita. Kita punya jejak. Misalnya kan kita melakukan audit internal, ataupun kita melakukan kaji ulang manajemen. Kita nggak usah mengharapkan seperti sesempurna mungkin hasilnya, tapi at least kita melakukan proses itu, gitu. Kita melakukan proses itu. Kalau kita melakukan proses itu, nanti selanjutnya juga kita akan terbiasa, kemudian menambah temuan-temuan kita, menambah terkait dengan aturan-aturan yang ada di PBNSP, ketidaksesuaiannya. Itu ya, jadi kita harapkan di dalam Renstra itu tercakup semua yang tadi yang saya sampaikan, rencana sertifikasinya, kemudian peningkatan SDM asesornya, peningkatan SDM termasuk pengurusnya, kemudian ada audit internalnya gitu, kemudian ada kaji ulang, kemudian termasuk juga di dalamnya itu adalah pelaporan. Jangan lupa ya, melaporkan hasil dari pelaksanaan sertifikasinya itu minimal 1 kali dalam 1 tahun itu ke BNSP gitu. Nah itu, kemudian apalagi yang perlu ditambahkan di dalam program kerja itu adalah
pelaksanaan surveillance pemegang sertifikat. Nah, ini surveillance pemegang sertifikat berarti kita nanti akan melakukan pengecekan terhadap dengan asesi atau anak-anak yang sudah lulus. Kemana aja penempatan mereka gitu, yang sudah melakukan sertifikasi kompetensi. Nah, buat apa? Ini juga untuk sebagai research study ya Bu ya, research study untuk kita mengetahui apa yang keterserapan, termasuk juga apa yang akan kita lakukan berikutnya. Mungkin bisa saja kita mungkin akan menambah skema dan sebagainya gitu. Nah, itu menjadi salah satu masukan kenapa kita harus melakukan surveillance terhadap anak-anak yang sudah lulus, yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, itu minimal yang ada di dalam Renstra nantinya pada saat Bapak Ibu menyusun. Kalau secara template sudah ada kan Bu ya? Ada ya, jadi acuh situ, tapi tolong please pada saat membuat si Renstra, pada saat membuat panduan mutu, kita tidak hanya mengcopy paste. Copy paste itu adalah mempercepat proses kita, tapi kita mencoba membaca untuk pemahaman yang lebih lanjut. Nggak harus membaca itu bisa membaca cepat juga, yang penting kita paham terkait dengan strukturnya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Itu sih. Jadi intinya adalah bukan kita termasuk PBNSP itu kita nggak bilang untuk dihafal, untuk ngerti, tapi kalau kita sering-sering membaca dan kemudian melakukannya, itu otomatis nanti Bapak Ibu akan tahu bahwa oke, PBNSP kalau 202 terkait dengan pendirian LSP, PBNSP 201 persyaratan, kemudian 301, 302 itu nanti dengan sendirinya Bapak Ibu akan paham, termasuk terkait dengan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi udah disampaikan juga Bu. Nah, sertifikat kompetensi itu ada timbal balik ya, timbal balik di depannya itu ada terkait dengan ada nomor registrasi, kemudian terkait dengan ada KBLI, KBJI, kemudian ada leveling, kemudian ada nomor sertifikat yang dikeluarkan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kemudian ada tahun. Nah, itu yang penting itu ya, pada nomor, kemudian di bidang areanya apa, kemudian namanya siapa. Nah, kemudian satu lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa sertifikat itu harus bilingual. Bilingual itu adalah ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Inggrisnya itu menjadi ketentuan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh BNSP. Bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah. Itu wajib ya. Jadi nanti diperhatikan. Nah, saran kita sebenarnya gini, kalau memang memungkinkan gitu. Nah, SMK ini kan hampir sama nih kejuruannya, ada yang sama ya Bu ya, Bu Lydia ya. Ada yang sejenis, ada yang memang berbeda. Akhirnya dikompilasi semua yang ada. Kemudian ya saran kita sih gimana kalau kerjasamanya dengan dinas gitu. Karena kan yang dibutuhkan tuh bukan satu sertifikat, bukan satu yang dinilai, maksudnya bukan satu yang dibayar lah istilahnya, tapi pokoknya satu sertifikat misalnya terkait dengan TKR. Nah, itu satu udah jadi, ya itu terus digunakan untuk semua TKR gitu Bu. Sebenarnya kalau kita mau, kemarin ngobrol sama Pak Zuber sih arahannya lebih kepada nanti di Dikbud Bu, karena kan itu lebih terkompil kan sebenarnya. Kalau Dikbud 1 udah itu tinggal diambil kayak si skema tadi, tapi masih belum sih, makanya kita minta ya udah lebih ke dinas gitu. Nah, jadi untuk diterjemahkan ke terjemah tersumpah, kalau dikompil seperti itu biayanya nggak terlalu besar daripada nanti ke masing-masing SMK menjadi pengeluaran lagi gitu ya. Dan itu menjadi satu keharusan bahwa diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Nah, kemudian apalagi ya terkait dengan sertifikat itu ya itu sih gitu. Hanya nanti gimana, tapi kalau menurut saya kalau terkait dengan KBJI, KBLI itu banyak kan Bu yang sudah melakukan, jadi bisa ditelusur gitu terkait dengan penomorannya. Nah, itu terkait dengan sertifikat kompetensi. Nah, untuk sertifikat kompetensi ini sebenarnya Bapak Ibu itu yang tadi saya sampaikan, KBLI, KBJI gitu. Lebih enak Bapak Ibu buka PBNSP 302.
gitu. PBNSP 302 di situ udah ada gitu, namanya kodifikasi. Kodifikasi nanti dia akan ada ini nomor ini KBRI-nya, ini KBJI, sehingga itu lebih nanti lebih melekat gitu pada saat kita menyusun KBJI, KBRI-nya. Jadi 302 itu terkait dengan sertifikat kompetensi. Gitu. Nah dari situ nanti kita jadi akan lebih tahu terkait dengan PBNSP. Nah, kemudian apalagi ya? Nah, kalau SK-SK mungkin sudah ya si Bu Lydia udah sampaikan. Kemudian terkait dengan ini bisa belum ya? Terakhir nanti saya terkait dengan instrumen assessment gitu. Itu terakhir aja gitu. Yang kecil-kecilnya dulu panduan mutu kan tadi saya sudah sampaikan. Nah, kemudian masuk lagi ke ada apa namanya yang saya katakan tadi, ada kaji ulang manajemen, kemudian ada internal audit, nah seperti itu. Nah kemudian formulir-formulir, nah ini nanti terkait dengan instrumen assessment juga, kemudian SOP, kemudian nah ini satu lagi terkait dengan informasi digital, satu atau misalnya apakah memiliki website, apakah memiliki sosial media, Facebook, Instagram dan sebagainya. Karena kan sekarang teknologi udah lebih canggih ya gitu. Jadi kita bisa mempromosikan LSP kita hanya dengan kita masuk ke dalam Facebook atau Instagram. Nah, itu juga menjadi pertanyaan nantinya. Itu hal-hal yang nanti juga akan ditanyakan pada saat pendirian LSP. Kemudian satu lagi yang nggak kalah penting adalah NPWP dan nomor rekening. Ada ya Bu ya, gitu. Jadi NPWP itu kalau memungkinkan itu atas nama LSP. Kalau memungkinkan atas nama LSP, termasuk juga nomor rekening. Jadi NPWP sama nomor rekening. Kemudian disarankan ya kita juga akan melakukan pelaporan SPT LSP. Sebenarnya kalau pelaporan itu kayak di awal bisa SPT-nya SPT 0 gitu kan, bisa gitu. Tapi semuanya tertelusur gitu ya. Jadi NPWP, nomor rekening juga nanti coba tolong diperhatikan. Kemudian sebenarnya itu aja sih, nggak banyak kan Bapak Ibu kan? Nggak banyak. Sampai Ibu sampaikan pertamanya kami udah lupa. Jadi gini, mungkin Bu Lydia udah sampaikan gitu. Jadi ya seperti saya katakan di awal kan ada mengenai asesor. Kumpulin semua terkait dengan asesor, dipilah gitu Bu. Jadi nggak mumet nanti pada saat misalnya datang untuk asesmen lapangan, ya itu nggak numpuk di dalam satu, kita bingung gitu loh. Kalau perlu dibikin posit-posit yang kecil-kecil gitu, ini. Jadi kita gampang mengeceknya. Nah kemudian kalau misalnya terkait dengan TUK, buat satu aja, satu folder gitu terkait dengan TUK. TUK itu kan seperti yang saya katakan tadi, ada persyaratan teknis TUK. Nah persyaratan teknis TUK ini kan lebih kepada misalnya dia terkait dengan TKR, apa aja gitu, sarana prasarana yang dibutuhkan. Nah dibuatlah di dalam SK itu gitu. Nah kemudian setelah ada SK, berarti pada saat nanti dilakukan verifikasi oleh si verifikator, berarti acuannya si SK ini. Sebenarnya kan nggak sulit ya gitu, nggak jauh kemana-mana, semuanya tertelusur satu sumber gitu. Nah kemudian checklist verifikasi. Nah checklist itu adalah yang berisi di si persyaratan skema tadi. Ini ada checklist, ini tinggal dipindahin. Nggak sulit sebenarnya, hanya numpuk tadi ya. Tapi kalau numpuk kita langsung pilah-pilah itu memudahkan gitu, itu memudahkan. Jadi gimana cara kita melakukan pemilahan terkait dengan dokumen. Nah kayak tadi asesor ya, kalau asesor apa aja sih yang dibutuhkan? Asesor itu termasuk tadi SK penetapan untuk asesor kompetensi. Kemudian fakta integritas. Nah kalau fakta integritas itu sebenarnya bukan hanya untuk asesor, tapi fakta integritas itu juga termasuk untuk semua pengurus yang ada di LSP. Jadi fakta integritas itu adalah satu pernyataan bahwa kita memang tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan, dan kemudian nanti dilakukan bermaterai kemudian ditandatangan oleh masing-masing. Nah itu fakta integritasnya wajib ada. Kemudian apalagi asesor. Nah asesor itu juga selain
dia memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor, dia juga wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya. Ya, sertifikat kompetensi di bidangnya. Nah, ini dimasukin aja ke dalam file-file itu. Gitu. Jadi misalnya si A, gitu kan, asesornya A. Berarti dia nanti di dalamnya itu ada fakta integritasnya, kemudian ada ada sertifikat kompetensinya, ada sertifikat asesornya, nah semua dikompil jadi satu. Jadi jangan dipisah-pisah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bingung pada saat ini mana, gitu. Nah, kemudian apalagi tadi, nah kalau skema kan jelas ya, dokumen skema, TUK, asesor gitu. Nah itu. Jadi terkait dengan SK-SK sudah ya, sebelum saya lanjut ke instrumen assessment, ada pertanyaan. Kalau SOP udah oke ya, ya Bu ya? Tinggal disesuaikan. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih, saya Jati dari SMK 2 Teluk Kuantan. Pertanyaannya yang pertama, dokumen apa yang perlu disiapkan jika kita meminjam asesor? Karena sekolah kami pasti meminjam, karena yang ada sekarang satu jurusan, kemudian ada satu jurusan lagi yang tidak punya asesor. Yang kedua, audit internal itu dilaksanakan sebelum kita dapat legalitas LSP atau setelah dapat legalitas LSP. Yang ketiga, untuk uji coba itu 1 unit atau beberapa unit atau 1 paket. Uji coba loh Bu ini. Terima kasih Bu. Ini berarti udah paham banyak Bu. Kalau pertanyaannya hanya 3. Ya, ini yang tercatat dulu. Pertama, dokumen untuk meminjam asesor itu ya dokumen peminjaman Mbak. Kita nggak punya template ya. Monggo silakan. Oh ya, hanya kata-kata peminjaman gitu. Iya. Jadi sama misalnya kayak tadi terkait dengan TUK. Saya tambahkan terkait dengan TUK. Nah, TUK atau laboratorium yang ada di sekolah itu punya siapa? Punya LSP apa punya sekolah? Sekolah. Nah, punya sekolah. Kita tuh LSP. LSP itu kan suatu lembaga independen di dalam sekolah ya, gitu, untuk menjamin imparsialitasnya si LSP. Jadi, pada saat kita akan melakukan proses menggunakan TUK, kita harus meminjam TUK ke sekolah. Itu harus ada dokumennya. Nah, jadi hampir sama sebenarnya dengan peminjaman asesor. Kita buatkan peminjaman asesor misalnya kepada ketua LSP ini, misalnya kita meminjam si ini dengan kompetensi ini, kemudian skemanya ini dan sebagainya akan digunakan per tanggal dari sekian sampai sekian gitu, dengan asesinya juga sekalian gitu. Jadi kemudian dengan jadi dikomplitkan semua. Sama kayak peminjaman itu juga Pak, peminjaman TUK itu jadi gini, kita coba untuk membuat dokumen itu tertelusur apa, di mana, bagaimana, kapan. Nah, semuanya ada di dalam, apakah itu SK, apakah itu surat keterangan, apakah itu surat peminjaman gitu. Ya, jadi sama dengan pada saat kita meminjam TUK kepada si kepala sekolah, itu berarti kita buat TUK-nya di mana, kemudian skemanya apa gitu. Jadi semuanya lebih detail. Nah, jadi sama juga dengan dokumen untuk meminjam asesor. Nah, nanti setelah kita melakukan peminjaman, berarti akan ada balasan. Jadi nanti jangan sampai selesai hanya pada saat kita meminjam. Nah, kita butuh surat keterangan atau surat pernyataan dari si LSP yang kita pinjam. Nah, kalau itu nggak ada, berarti nggak valid, nggak layak Pak, gitu. Karena mereka nggak memberikan izin kepada kita. Kita minjem, tapi kita belum bisa memastikan mereka memberikan kepada kita atau tidak. Gitu. Jadi kita harus menerima surat peminjaman itu disetujui, surat persetujuan oleh mereka, sama dengan TUK tadi. Ini antar LSP? Antar LSP. Bukan SM sekolah gitu? Bukan, bukan antar LSP, ya Pak ya. Kemudian yang kedua, audit internal dilaksanakan sebelum dapat atau setelah dapat legalitas. Untuk audit internal, kalau menurut saya sebagai pembelajaran kita lakukan juga sebelum kita mendapatkan legalitas. Karena apa?
Karena di situ kita akan melihat seperti yang tadi Pak, terkait dengan pendirian, legalitas, terkait dengan SDM, terkait dengan TUK gitu. Nah di situ sebenarnya kalau misalnya terkait dengan audit internal ini, yang saya katakan tadi ada beberapa komponen, yaitu aja yang dicek sebenarnya, gitu. Sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan acuannya. Itu ya, jadi dimungkinkan untuk sebelum mendapatkan legalitas untuk melakukan internal audit. Salah satu internal audit itu fungsinya adalah supaya kita mengetahui semua proses yang sudah kita lakukan, sudah dapat sudah sesuai belum dengan pendirian dari SP. Itu ya Pak ya. Kemudian untuk uji coba. Ini yang uji coba yang tidak dilihat dari BNSP loh Bu, yang uji coba awal. Gitu. Ya. Jadi itu Pak, ini saya datang ke sini untuk memastikan bahwa kalau nanti sudah mengajukan pendirian LSP dan kemudian akan dilakukan asesmen lapangan, pesan saya satu adalah jangan lupa untuk melakukan uji coba. Ya. Satu unit atau gimana? Nah, namanya uji coba berarti uji coba skema, ya kan seperti tadi yang saya katakan kan ada judulnya gitu. Berarti skemanya apa? Misalnya skema TKR, ya kan? Nah TKR itu di skemanya ada berapa unit? Ya, misalnya 10 sampai selesai. Ya. Berarti semua unit? Semua unit. Nah kalau nggak semua unit nanti nggak paham Pak. Berapa? Satu apa? Oh boleh, satu siswa. Iya, boleh. memang kalau siswa sedikit, tapi Iya. semuanya itu yang agak repot ya. Enggak Pak, enggak repot. Jadi gini ya, dasarnya tadi kan saya katakan untuk pemaketan itu adalah di skema. Skema itu kan ada beberapa unit kompetensi. Sebenarnya dari unit itu kan tinggal dikembangkan Pak, ya kan, bahwa ada elemennya, ada KUK-nya gitu. Nah jadi tinggal mungkin itu kerja pertama aja sih yang lumayan ekstra, karena kita harus mencantumkan elemen sama KUK-nya semua. Terus, nah itu ada dua ya, ada dua. Coba dicek di skemanya. Ada dua. Apakah kita mau melakukan secara klaster? Apakah kita melakukan secara keseluruhan? Gitu. Cicilan atau secara keseluruhan. Kalau cicilan berarti per klaster-klaster. Nah, kalau per klaster-klaster, coba deh dicek. Biasanya per klaster-klaster itu ada yang sama unitnya. Nah, ya itu kita serahkan ke teman-teman LSP ya. Tapi kan ini namanya uji coba, bukan setelah pelaksanaan. Kalau uji coba tentunya kan semua. Ya. Coba aja gitu ya. Manfaatnya adalah pada saat nanti Bapak Ibu melakukan witness, Bapak Ibu nggak perlu melakukan satu effort lagi. Karena mau sampai kapanpun Bapak Ibu harus punya yang namanya master dari instrumen assessment, materi uji kompetensi. Nah jadi ya kita lakukan itu bahwa itu memang suatu proses yang harus kita lakukan kapanpun. Misalnya Bapak nggak melakukan, misalnya, tapi sebenarnya nggak, kalau uji coba tetap nggak boleh satu. Seandainya nih Bapak buat satu, tapi pas witness kan Bapak harus buat juga, gitu. Hanya menunda saja, gitu. Jadi ya udah dibuat aja pada saat uji coba, namanya uji coba. Tapi nanti dari uji coba itu, karena kan sekarang sistemnya udah canggih ya, Bapak tinggal buatkan aja di dalam satu dalam satu kalau memang aplikasi atau apa gitu, atau sebenarnya kan kita udah punya skema ya, skema itu kan lebih memang hanya unit kompetensinya saja. Nah kan tadi yang saya katakan di dalam proses itu ada yang disebut dengan acuannya dari SKKNI, tinggal memindahkan saja. Nah caranya adalah asesornya ada berapa. Nah itu untuk melakukan nanti proses assessment kan itu akan dilakukan juga oleh manajer sertifikasi, bagi tugas gitu Pak, bagi tugas. Jadi misalnya bagi tugas berapa orang, ada yang ini sekian unit kompetensi dibagi untuk mempercepat. Nah jadi kalau misalnya udah masuk ke dalam apa itu mapanya, mulai dari ini ya, itu rigid itu mulai dari APL 02. Di APL 02 kan itu semua dicantumkan kan gitu kan.
Nah, kemudian di MAPA. Nah, pada saat kita udah membuat satu master, sebenarnya itu kan tinggal di copy paste. Apakah itu ke MAPA, apakah itu ke instrumen assessment-nya, ya kan? Apakah ke IA01 untuk metode observasi, checklist observasi. Nah, itu kan semua di copy paste. Jadi sebenarnya satu kali kerja aja, tapi nanti untuk untuk APL02, untuk MAPA, kemudian untuk instrumen assessment itu tinggal satu kali kerja aja, gitu. Nah, jadi iya, kerja di awal itu satu, dan itulah produknya LSP, Pak. Uji AA. Nah, disebut uji coba adalah kita sudah melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi itu masih uji coba. Bedanya dengan witness adalah witness itu sudah benar-benar uji kompetensi. Kita sudah bisa mengajukan blanko sertifikat. Jadi si asesi yang ikut dalam pelaksanaan uji pada witness itu udah bisa mendapat sertifikat kompetensi. Dokumennya apa? Jadi gini, yang pasti kita harus mempersiapkan MUK, ya, materi uji kompetensinya. Materi uji kompetensinya itu mulai dari pendaftaran ya. Pendaftaran itu masuk kepada APL01, kemudian masuk ke APL02, kemudian kita si asesor menyiapkan MAPA. Kalau APL01 itu nanti kan oleh admin ya, tim admin gitu, sama terkait dokumen-dokumennya, walaupun si di APL02 itu nanti akan ditandatangani oleh si asesor, tapi tetap secara proses untuk adminnya itu adalah admin ya, untuk APL01, APL02. Nah, kemudian manajer sertifikasi dengan para asesor menyiapkan yang tadi yang saya katakan perencanaan. Karena asesor kompetensi itu kan ada 3 unit ya, merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian melakukan validasi. Nah, jadi berarti pada saat di awal itu harus merencanakan si asesor, membuat MAPA. MAPA itu kan udah ada formatnya ya Bapak Ibu ya, format MAPA 2020. Nah, itu tadi saya bilang MAPA itu lebih kepada sebenarnya secara kontennya itu adalah ya si unit kompetensi tadi. Unit kompetensi plus elemen di dalamnya plus KUK-nya. Gitu, kita merencanakan apa ini gitu. Nah, itu tinggal mempersiapkannya. Nah, kemudian setelah MAPA baru kita buatkan instrumen assessment. Nah, instrumen assessment ini kita harus melihat kita melakukan metode ujinya yang mana. Apakah kita menggunakan observasi, apakah kita menggunakan portofolio. Itu akan membedakan. Nah, nanti pada saat observasi kita akan melihat apakah kita menggunakan IA01, IA02, atau IA03. Kemudian tambahannya apa? Tambahannya itu adalah daftar pertanyaan tertulis, daftar pertanyaan lisan, wawancara. Wawancara itu tambahan dari pada saat kita melakukan portofolio. Nah, jadi sebenarnya MUK ini adalah dasar, itulah produknya LSP itu ya di MUK itu. Nah, yang lain tinggal mengikut, sama kayak TUK tadi yang saya katakan. TUK persyaratan dasar TUK pada saat kita membuat persyaratan teknis terkait dengan TUK, kita harus lihat metode ujinya. Metode uji observasi dengan metode uji portofolio, TUK-nya sama enggak? Observasi dengan portofolio. Portofolio itu lebih kepada mengumpulkan dokumen loh. Ya kan? Nah, untuk TUK, untuk metode uji yang portofolio sama nggak dengan observasi? Bisa sama, bisa tidak. Boleh sama, tapi bisa tidak. Portofolionya apa sih? Boleh ditanya, bisa dipakai dua-dua. Portofolio biasanya untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja nih. Nah, itu tadi yang membedakannya adalah kalau dia portofolio ini kita ambil umum ya. Walau memang sebenarnya terkait dengan SMK biasanya tidak melakukan secara portofolio, tapi lebih kepada observasi.
Nah, observasi itu kan berarti kayak di laboratorium dong, ya kan? Gitu, di laboratorium yang ada A, B, C, semua perlengkapan-perlengkapannya yang nanti si anak didik misalnya terkait dengan cooking ya, terkait dengan cooking. Berarti kan untuk observasi berarti dia harus bisa menggunakan peralatan-peralatan yang ada, gitu ya. Nah, sementara ke portofolio kan nggak perlu sebenarnya itu peralatan karena dia hanya menggunakan portofolio. Ini lebih kepada pendalaman si asesor kepada si asesi dengan melihat portofolionya, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, tapi kalau di SMK umumnya kan dengan menggunakan observasi. Jadi semua perlengkapannya itu sudah komplit yang ada di dalam laboratorium. Nah, itu jadi nah itu tadi yang saya katakan. Jadi pada saat membuat persyaratan teknis TUK, kita harus melihat metode uji yang kita gunakan apa. Jadi misalnya skema ini, metode ujinya observasi. Baru sarana prasarananya adalah ini. Gitu. Itu di SK persyaratan teknis. Nah, selanjutnya nanti berarti pada saat nanti melakukan verifikasi terkait dengan TUK, checklistnya kan berarti sesuai dengan tadi yang ada metode ujinya, metode uji observasi. Jadi semua nyambung. Nah, kemudian APL 1, APL 02, kemudian di A01, 02, 03 ya. Itu kan biasanya checklist mendukung observasi, kemudian ada demonstrasi. Nah, demonstrasi ini kan kita buatkan langkah-langkah ya, langkah-langkah apa. Nah, kalau biasanya berarti dia harus melakukan demonstrasi dulu, baru nanti kita melakukan checklist observasi atas apa yang dilakukan dia secara demonstrasi. Nah, kemudian ada lagi IA03 checklist mendukung observasi. Berarti ini lebih kepada nggak harus banyak. Jadi gini. Jadi untuk membuat instrumen assessment itu, ini sebenarnya termasuk kepekaan dari si asesor. Jangan nanti terlalu banyak yang dikerjakan asesi, kasihan gitu. Misalnya dia IA01 itu full semua observasi itu per unit. Nah, demonstrasi itu nggak perlu per unit ya Bapak Ibu. Demonstrasi itu dilihat. Jadi si asesor harus melihat sebenarnya semua langkah-langkah kerjanya. Ada yang bisa diintegrasikan. Nah, kalau bisa diintegrasikan berarti nggak harus semua unit. Dilihat banyak yang sama. Gitu. Jadi untuk demonstrasi ini dibuatkan terintegrasi. Jadi tidak harus per unit-unit disampaikan. Nah, kemudian IA03-nya juga tadi untuk mendukung observasi itu tidak juga semua. Ada yang disebut critical point. Nah, Bapak Ibu yang lebih tahu lah, kalau menurut saya ya, terkait dengan critical point. Misalnya terkait dengan cooking, terkait dengan TKR gitu. Bapak Ibu yang juga yang juga instruktur atau guru ya, yang menjadi asesor kan umumnya seperti itu, pasti mengetahui mana nih disebut anak-anak memang kompeten di bidangnya, dia harus mengetahui critical point-nya ini. Nah, itulah yang harus dicantumkan di dalam materi uji kompetensi tadi, yang memang wajib dia harus tahu di bidangnya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk IA0 sampai 01 sampai IA011, kemudian baru masuk ke validasi. Validasi ini lebih kepada kita melakukan pengecekan terhadap proses-proses yang kita lakukan sebelum atau sesudah atau setelah kita melakukan assessment. Nah, jadi yang Mbak sampaikan tadi untuk uji coba itu apa aja, yaitu terkait dengan asesornya kita cek sampai misalnya kalau untuk asesor berarti harus ada surat tugas dari si asesor untuk dia melakukan uji kompetensi. Nah, surat tugas itu berisi nama si asesor, karena kan si LSP menugaskan si asesor. Nama si asesor, kemudian harus ada tempat TUK-nya di mana. Nanti si asesornya nyari-nyari, bingung dia kalau ada TUK-nya. Saya ditugaskan tapi di mana ya gitu. Tidak tertelusur. Nah, kemudian satu lagi yang nggak boleh hilang itu adalah nama asesi, supaya si asesor tahu, oh ya saya melakukan uji terkait dengan asesi ini gitu. Mau 1 mau 2, tapi kalau saya sarankan untuk uji coba ya 1. Kalau untuk fitness juga supaya lebih cepat ya 1 gitu, karena kan nanti kita tinggal mengulang aja semua proses yang dilakukan dengan 1 asesi gitu. Jadi kemudian tadi apa SPT ya, SPT asesor, kemudian ada
Daftar hadir. Daftar hadir ini daftar hadir asesi, termasuk daftar hadir asesor. Nah, tadi seperti tadi persyaratan teknis udah ada persyaratan teknis ya. Nah, kemudian kita bikin surat tugas verifikator TUK. Surat tugas verifikator TUK. Kemudian checklist verifikasi TUK. Kemudian berita acara verifikasi TUK. Itu untuk proses uji coba. Nah, kalau asesor tadi, surat tugas asesor, kemudian daftar hadir asesor, termasuk juga daftar hadir asesi, kemudian itu tadi fakta integritas daripada si asesor, kemudian terkait dengan sertifikat kompetensi dari asesor, sertifikat asesor kompetensi yang valid. Nah, itu yang dibutuhkan untuk asesor. Kemudian satu lagi, pada saat uji coba kan nanti ada MUK ya, ada MUK. Nah, kemudian harus ada SK kerahasiaan MUK, SK menjamin kerahasiaan MUK ini harus ada. Kemudian satu lagi tadi terkait dengan sertifikat kompetensi, harus ada SK penanda tangan sertifikat ya, karena nanti kan namanya uji coba berarti kan kita uji coba dong gitu sampai selesai gitu. Jadi sampai pada saat nanti sertifikat itu juga udah harus ada gitu. Jadi kita harus membuat nanti sertifikat itu berapa orang yang tanda tangan? Dua. Satu kepala ketua LSP dan satu lagi ya manajer sertifikasi kan itu ya. Nah, berarti ada SK-nya yang menunjuk bahwa si A atau apakah itu ketua LSP, apakah itu untuk manajer sertifikasi yang menandatangani, harus ada SK-nya. Gitu ya. Itu untuk menjamin kerahasiaan, dan kemudian tadi ada SK penanda tangan. Kemudian itu udah ada asesor, udah ada TUK, kemudian ada skema ya, jangan lupa skema itu menjadi bekal modal si asesor untuk melakukan uji. Jadi itu dibekelin tuh si asesor. Nah, kalau mau bagaimana prosesnya untuk melakukan pra-assessment, saya pikir kalau Bapak Ibu udah asesor, udah canggih lah ya, nggak perlu saya sampaikan lagi. Asesor? Iya. Saya tidak ya, Bu. Tidak asesor saya. Tidak asesor ya Pak? Enggak. Tapi emang nggak ada asesor? Ada sih. Ada kan? Nah, Satu per jurusan. baru nanti pinjam ya, pinjamnya. Nah, coba dilakukan seperti tadi untuk membuat mapa satu. Nggak apa-apa dibantu oleh manajer sertifikasi, manajer mutu. Itu kan pasti ada Pak, karena itu adalah struktur organisasi yang minimal yang ada di LSP. Itu asesor itu udah diganti. Ada apa? Karena nanti kalau dia sudah masuk ke asesor, sudah masuk ke pengadilan, itu susah boleh tidak untuk tidak jadi kita sudah menggunakan Google Form. Jadi ketika suatu saat diminta kan datanya ada. Karena kemarin tanggal 4 November saya kebetulan ikut uji sertifikasi LSPB 3. Ternyata memang metodenya semua sudah by online. Jadi termasuk asesmen mandiri sampai soal dan saat hanya wawancara saja yang masih manual gitu. Sisanya semuanya sudah paperless gitu. Itu apakah bisa kita ambil sebagai contoh untuk diimplementasikan LSPB 1 ini? Itu LSPB 3 kemungkinan dia sudah mendapat izin pelaksanaan sertifikasi jarak jauh. Iya, karena bisa dari juga. Iya, khusus. Jadi kalau untuk itu ada izin khusus untuk LSP yang melakukan jarak jauh. Jadi mereka sudah membuat semua proses itu secara sistem. Apakah itu sistem, apakah itu dari aplikasi dan sebagainya. Sehingga itu mereka melakukan mulai dari pendaftaran sampai pengambilan keputusan sudah dengan sistem. Jadi semuanya by sistem. Iya, rekaman semuanya itu semuanya ada di sistem. Dan sampai saat ini
S1 nggak boleh, belum boleh. Tetap by manual ya Bu? Nah, kecuali mungkin ini masih diperkenankan untuk pendaftaran APL 01, APL 02 masih bisa. Iya. Itu bisa untuk by system? Iya, by system. Berarti masih bisa pakai Google Form ya? Bisa pakai Google Form. Tapi kadang kalau menurut kita ada juga bedanya antara Google Form dengan aplikasi ya, sistem ya gitu. Sistem itu kan udah lebih terpilah. Ada yang punya akun, ada akun admin, ada akun asesor, ada akun asesi. Kalau Google Drive kan masih semua numpuk, masih masuk ke dalam gitu. Itu yang menjadi masalah gitu. Jadi secara online cepet, tapi tidak terpilah gitu. Lama juga gitu nanti pada saat kita memilah terkait dengan kalau kita ingin mendapatkan data-data gitu. Itu sih pengalaman kita. Jadi ya sekedar cerita ya, menambah informasi aja gitu terkait dengan AJJ. Sekarang kan kita melakukan AJJ surveillance terkait dengan AJJ. Kenapa? Kita mau mengurangi LSP yang mendapatkan izin sertifikasi jarak jauh. Karena masih banyak juga LSP yang menggunakan Google Drive yang tadi. Tapi secara sistem kita tidak menyarankan untuk Google Drive. Dia memang harus secara sistem gitu. Karena pada saat dia menggunakan Google Drive itu kita tidak bisa melihat dengan cepat dia mencari aksesinya juga gitu. Dan semua proses yang dilakukan mulai dari pendaftaran sampai ke pengambilan keputusan. Nah, itu ya Mbak. Nah, itu tadi. Dan jadi yang saya katakan tadi untuk uji coba apakah yang harus dilakukan itu tadi sama mulai dari pendaftaran sampai pengambilan keputusan. Nah, pendaftaran APL 01, APL 02, kemudian MAPA, kemudian MAPA-nya itu ada MAPA 01, ada MAPA 02, kemudian masuk ke instrumen assessment dari IA 01 sampai IA 011, kemudian masuk ke MKVA. Nah, kemudian ada AK 01 mengenai persetujuan untuk pelaksanaan assessment, kemudian ada AK 02, ada AK 04 ya banding, kemudian 5 ada pelaporan, nah sampai AK 04 balik ya gitu. Jadi nah itu semua terkait dengan nanti uji coba itu semuanya digunakan. Kemudian terakhir itu adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah pada saat si asesor menyampaikan laporan terkait dengan hasil assessmentnya, hasil uji cobanya, dia harus menyampaikan itu kan ke LSP. Nah, kemudian LSP membuat SK untuk penetapan komite teknis, komite. Nah, untuk pleno. Jadi ditentukan dulu siapa nih anggota-anggota komteknya, dan sarannya adalah anggota komtek itu berjumlah ganjil supaya bisa nanti mengambil keputusan. Nah, setelah dibuat SK komtek, kemudian ada berita acara pleno. Jadi setelah nanti diplenokan, nah hasilnya itu dibuatkan berita acara pleno. Nah, setelah berita acara pleno, kemudian nanti dibuatkanlah ada SK hasil pleno. Ya, hasil pleno. Nah, itu nanti semua si A, K, si B, K. Gitu. Nah, itulah nanti yang dituangkan ke dalam sertifikat kompetensi. Nah, kemudian sertifikat kompetensi ya karena saya katakan tadi kan ada penerjemah tersumpah. Nah, jadi secara garis besarnya ya itu semua sudah dokumen-dokumen yang digunakan terkait dengan uji coba. Nah, nanti Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu sudah melakukan uji coba, nah ini juga lah nanti yang digunakan pada saat Bapak Ibu melakukan witness. Nah, bedanya adalah witness itu udah benar-benar. Itu artinya adalah penyaksian uji pertama sekali yang disaksikan oleh BNSP. Nah, witness ini bisa dilakukan setelah proses pleno. Nah, hasil pleno nanti disampaikan misalnya SMK A diberikan lisensi dengan dalam waktu 3 bulan harus mengajukan permohonan terkait dengan witness. Jadi antara pleno dengan witness itu maksimal 3 bulan. Nah,
jadi nanti kita jadwalkan untuk dilaksanakan witness. Setelah witness, sebenarnya setelah pleno itu Bapak Ibu sudah mendapatkan SK penetapan lisensi. Kita akan keluarkan setelah pleno memang disetujui, Bapak Ibu kita mengeluarkan SK penetapan lisensi dari SMK A misalnya. Nah setelah itu kita nanti siapkan, setelah witness kita akan berikan sertifikat lisensinya. Gitu ya. Jadi sertifikat lisensi akan diberikan setelah pelaksanaan witness. Gitu. Sertifikat lisensi inilah yang nanti ada nomor ID-nya. Nah, setelah nanti dapat sertifikat kompetensi, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran untuk akunnya. Nah, pada saat mendaftar akun nanti disitulah Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan sertifikat, belangko sertifikat. Sudah selesai, silakan Bapak Ibu melanjutkan sampai 5 tahun ke depan. Paling kita sekali-sekali kita berkunjung untuk surveillance. Udah ya, Selesai. Selesai kan? Ada jadwal ya? Iya. Oke, pertanyaannya Pak, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Ada sedikit Nanti di-share ya. apa ya, keraguan di masalah asesor tadi Bu. Di mana asesor kata Ibu tadi boleh dipinjam dari LSP lain jika seandainya asesor yang kita pinjam itu tidak berasal dari LSP SMK lain. Dalam artiannya di SMK itu belum ada LSP-nya, tapi asesornya ada. Jadi peminjamannya kayak mana? SMK. Iya, jadi kalau kita di BNSP, semua asesor itu menjadi kewajiban dia harus terdaftar di salah satu LSP. Jadi karena nanti nama dia kan gini, itu nanti kenapa saya katakan tadi LSP itu wajib mendapatkan akun. Berarti dalam hal ini kalau dia tidak ada LSP-nya, itu kita tidak bisa memastikan bahwa dia itu asesor kita. Wajib Pak. Berarti dia wajib terdaftar di salah Iya. satu LSP berarti Iya. ya, Bu? Kalau itu P1, P2, P3 monggo silahkan. Iya, ini terjadi di sekolah saya, di mana kami untuk jurusan TKR, di situ ada dua asesor dan sertifikatnya udah expired sih. Kemudian karena keraguan, saya meminjam, cuma menghubungi langsung asesornya. Saya bilang, mau nggak ikut dengan LSP kami? Kebetulan sekolahnya itu belum ada LSP, katanya mau. Jadi saya langsung masukkan nomor nomor LSP-nya ke belangko ke SK asesor di LSP yang mau saya dirikan. Apakah itu boleh, Bu? Boleh Pak. Berarti nanti dia terdaftar di LSP Bapak. gitu, Bu. Iya. Nanti tidak ada masalah belakangan itu, Bu. Ya, pinjam ke sekolahnya. Karena dibilang nggak ada dokumen peminjaman sama sekali, itu nggak ada. Tapi jadi gini, tadi kan ada tuh namanya SK penetapan asesor. Iya. Kan tadi di awal yang saya katakan dengan Bu Lydia, pertama itu harus ada terkait dengan pendirian, ada SK panitia kerja, ada SK kepengurusan, kemudian salah satu adalah SK penetapan asesor. Pada saat SK penetapan asesor Bapak sudah memasukkan namanya sebagai asesor Bapak, berarti itu nanti yang nggak ada masalah, dia sudah tercatat sebagai asesor di tempat Bapak.